yang menyebabkan dirinya literasi dan membaca ya. Di anak-anak itu khususnya siswa ya. Jadi memang saat ini proses pembelajarannya pasti tidak dalam memberikan aktivitas yang harus dilakukan. Misalnya sekarang dalam proses literasi tentu kita harus lebih dominan kepada anak untuk bagaimana mereka menguasai bahasa kita agar mereka dapat membaca atau siap membaca dengan benar. Inilah yang menjadi kendala kita. Kendala kita adalah anak malas untuk ini tidak lepas dari satu pengaruh. Jadi mereka dominan pada detail ini sehingga tugas yang diberikan guru pun tidak lebih sulit bagaimana mereka akan Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah yang mengenai dengan spesifikasi guru mengajar Pak. Di sini saya mengambil masalah sepak bola yang memang benar-benar teknik dasarnya Pak, teknik dasar dalam bermain sepak bola yaitu adalah gerak passing. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, apa saja yang harus dilakukan guru PJOK untuk meningkatkan gerak passing dalam permainan sepak bola dalam pembelajarannya, meskipun itu bukan anak laki-laki, misalnya ada anak perempuan juga yang ada atau terlibat dalam suatu pembelajaran. Baik, terima kasih. Ini masalah yang Pak Suri sampaikan ya, adalah masalah passing. Terlebih dahulu kita harus berikan penjelasan kepada anak bahwa passing itu apa, tujuan kita apa, kemudian teknik dan caranya harus kita sampaikan. Tidak harus sesuai dengan yang kita terima bahwa di zaman kita sekolah juga pada waktu kita perkuliahan perlu seperti ini tekniknya. Jadi setidak-tidaknya kita merangsang anak bagaimana anak itu ikut terlibat dalam bermain, tujuan kita tercapai, tapi mungkin dengan sistem dan perbedaan yang berbeda. Artinya, umpamanya kita menyuruh anak menendang bola harus dengan kaki kiri sementara kemampuan anak seperti kanan, dan kita paksakan anak dengan kaki kiri. Yang minimal kita sudah dapat menguasai teknik dari terlebih dahulu, harus passing bawah, passing atas. Kita mencontohkan dengan anak. Kami contoh umpamanya anak kita akan melakukan tendangan passing bawah. Dan paling tidak kan penempatan posisi kaki kita, sikap tangan kita, ayunan kita, sentuhan bola dengan kaki, harus kita selamatkan. Harus kita praktekkan ke anak-anak. Itu tadi umpamanya anak dengan yang sesungguhnya mereka masih takut, kita cari pola yang lain sehingga anak-anak bisa terlibat. Intinya anak-anak itu bisa merasa senang, nyaman, dan bisa mengikuti pembelajaran yang kita berikan dengan senang. Kemudian anak juga dengan dia merasa senang, nanti akan timbul dari motivasi dari anak itu sendiri, dia ingin selalu ikut terlibat dalam kegiatan atau dalam pembelajaran yang kita lakukan. Intinya mungkin dalam ini kita buat bentuk permainan ya, untuk permainan. Jadi anak-anak tidak tahu secara tidak langsung materi itu sudah kita sampaikan di pembelajaran. Kita ambil contoh yang paling mudah Pak, dengan anak-anak ini kadang-kadang kalau kita mulai kita suruh lari, kalau dengan kata lari anak udah seperti itu sudah capek, pasti kan ini sudah begitu. Tetapi kalau dengan kita polanya mungkin kita dengan jarak tertentu bisa kita estafet jalan untuk permainan, anak-anak gembira, tujuan kita terlaksana. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa membantu tugas saya dalam identifikasi masalah dalam SD 118 itu. Oke, Pak. Selanjutnya adalah menurut Bapak, cara apa yang guru pelajari untuk pembelajaran model PBL, Pak? Untuk materi pembelajaran yang disampaikan biasanya studi kasusnya dari materi yang kita sampaikan. Studi kasus tersebut misal dari mulai permainan bola besar, yang kasus nyatanya pada materi tersebut variasi permainan bola besar yang ada permainan bola kaki. Studi kasusnya kita bahas mulai tendangan, variasi tendangan kaki bagian dalam. Itu menjadi bentuk status kasusnya ya.
di status kasus tersebut ya, siswa mempraktekkan dan dari mempraktekkan tersebut siswa menyimpulkan suatu bahan apakah tendangan tersebut mengarah ke arah posisi yang benar atau tidak, terus menyimpulkan dari siswa tersebut berkolaborasi ya dalam satu kelompok dari kelompoknya tadi, maksudnya membentuk kelompok supaya nanti bisa menyimpulkan hasil dari problem based learning-nya, pemecahan masalahnya dalam kasus pemecahan masalah, dan karakteristik pada materi tersebut bisa terselesaikan dalam tendangan kaki bagian dalam. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah guru harus menguasai metode pembelajaran KBR ini, Pak, untuk dalam pembelajaran khususnya di PJOK itu? Dalam penguasaan yang pasti guru harus bisa menguasai itu. Kalau guru tidak bisa menguasai based learning, berarti kasus contohnya nggak bisa selesai karena pada materi tersebut guru harus mampu menyelesaikan masalah, ya kan, mengorganisir masalahnya, terus memberikan tanggung jawab pada peserta didik dalam proses belajar, terus menuntut peserta didik mendemonstrasikan materi yang disampaikan dalam produk. Oke, Pak, terima kasih. Itu saja yang saya ingin tanyakan pada Bapak. Semoga penjelasan Bapak Memanfaatkan media-media pembelajaran, kemudian yang terakhir melakukan evaluasi pembelajaran. Itu menurut saya. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya adalah menurut Bapak, apakah seluruh peserta di sekolah kita khususnya di 118 itu sudah memiliki motivasi untuk belajar, Pak? Keadaan siswa yang beragam dan sesuai pengamatan langsung dapat disimpulkan ada dua motivasi, yaitu ada yang mau belajar dan ada yang tidak mau belajar. Oke, Pak, ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah guru harus memotivasi peserta didiknya untuk atau sebelum dalam pembelajaran? Ya harus, itu perlu dilakukan oleh guru karena untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi ketika siswa sudah termotivasi, pembelajarannya pun lebih mudah diterima oleh siswa. Oke, Pak, ya, itu sudah masuk dalam pertanyaan motivasi. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan soal hoax. Di sini kita tahu sendiri soal hoax itu adalah high order thinking, ya, untuk pemikiran tingkat tinggi. Di sini saya akan mengajukan 3 pertanyaan untuk itu. Untuk yang pertama adalah apa sih soal hoax itu, Pak? Soal hoax itu adalah soal yang berhubungan dengan analisis. Jadi siswa itu diminta untuk menganalisis sebuah permasalahan dan kemudian diminta untuk menjawab dari analisis tersebut. Hasil analisis itu apa? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah setiap didik peserta sudah paham, Pak, dalam pembelajaran soal hoax? Nah, kalau itu belum, ada yang beberapa yang belum, ada yang sudah, karena tidak semua siswa itu bisa menganalisis setiap permasalahan yang ada di soal-soal tersebut. Tergantung balik lagi ke kemampuan siswanya tadi, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, apakah yang dilakukan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman untuk soal hoax? Dengan cara memberikan latihan-latihan soal tadi, kemudian penjelasan bagaimana cara menganalisis soal-soal tersebut. Dengan pembelajaran matematika tentunya, ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua adalah kita tahu segala sesuatu itu punya tujuan, Pak. Nah, di sini saya ingin tahu dari pandangan Bapak tujuan dari pembelajaran numerasi itu atau mempelajari numerasi itu sendiri. Baik, salah satu tujuan dari kita mempelajari yang namanya numerasi yaitu agar suatu pembelajaran di sekolah dapat secara baik itu dalam suatu arahan pembelajaran matematika. Jadi pembelajaran matematikanya nanti itu terarah dan secara sistematis, sehingga pembelajaran matematika itu nanti dapat lebih bermakna lagi dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi bermakna di sini siswa
mudah memahami apa yang sudah kita jelaskan, kemudian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, Bapak, apa saja yang harus guru lakukan? Ini masalah peningkatan pemahaman dalam materi literasi termasuk berhitung atau matematika. Menurut Bapak, apa sih yang dilakukan guru itu sendiri? Oke, jadi agar suatu pembelajaran itu bermakna dan mudah dipahami oleh siswa, tentunya mempunyai beberapa strategi, ya kan? Yang pertama, kalau menurut saya itu strateginya yaitu menggabungkan angka dan kata. Jadi angka dan kata itu kita gabungkan menjadi suatu percakapan, baik itu dalam suatu soal maupun suatu permasalahan. Nah, kemudian harus kita menerapkan konsep. Jadi kalau seandainya pembelajaran matematika kita tidak menggunakan konsep, baik dalam mengajar ataupun memberikan suatu materi kepada siswa, otomatis pembelajaran numerasinya itu atau matematikanya itu tidak akan dapat bermakna dan tidak dapat dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu kita harus meningkatkan kemampuan numerasi, baik itu secara pembelajaran maupun juga kita bisa menggunakan yang namanya strategi permainan kepada siswa. Jadi kalau kita menggunakan strategi permainan kepada siswa, otomatis siswa itu tidak akan jenuh dalam belajar matematika. Minimal tertarik, Pak, ya? Benar, karena kan konsep matematika itu kalau kita mau ingin cepat belajar matematika, yang pertama sayangi gurunya atau sukai gurunya, yang kedua kita sayangi dan senangi pembelajarannya. Kalau dua itu sudah kita terapkan dalam diri kita, otomatis nanti pembelajaran matematika akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak ya sudah menjelaskan apa yang menjadi permasalahan saya untuk identifikasi masalah numerisasi. Baik, Semoga yang Bapak jelaskan itu bisa membantu tugas saya dalam melakukan identifikasi masalah. Untuk itu terima kasih Pak. Baik, Pak Sony, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.